Yo teman-teman, selamat datang di Dia Punya Cerita. Aku Didi bersama partner-partnerku Ivan dan Alvis. Hari ini juga kita kedatangan tamu spesial, seorang entrepreneur muda namanya Iboy. Halo. Brother Iboy ya. Bro Iboy, welcome to our show. Oke, thank you. Mungkin boleh Bro Iboy perkenalkan diri, siapa Bro Iboy kepada teman-teman kita, para penonton. Oke, halo penonton Dia Punya Cerita. Kenalin, gua Iboy. Gua asli Jakarta, sekarang stay di Batam. Gua memiliki klinik kesehatan yang sudah bekerja sama BPJS, berlokasi di Bukit Kemuning, Piayu. Dan sekarang juga lagi mau develop bisnisnya ke ranah klinik gigi estetik di daerah Pasir Putih. Gitu. Klinik gigi estetik. Klinik gigi estetik. Oh, menarik sih. Nah, menarik. itu major bisnisnya. Kalau di side bisnisnya ada Apple Repair, itu jasa servis Apple spesialis. Itu side business. Side business. Main side bisnisnya aja udah teknologi ya, oke. Terus ada juga kerja sama salah satu selebgram di Batam, punya Hai Batam, itu bergerak di media kayak gitu. Oke, I see. Oke, berarti dari 2021 merantau ke Batam langsung bisnis? Enggak. Ini yang serunya nanti. Oke. Berarti boleh deh, mumpung topik kita tentang bisnis, peluang-peluang bisnis yang ada di Batam nih, boleh mungkin Bang Iboy menceritakan bisnis perdana yang ada di Batam nih. Oke. Gimana cara ngembanginnya juga? Oke. Sebelum jadi bisnis perdana, kayaknya aku harus cerita dulu pas aku Boleh. ke Batam lah ya. Yes. Jadi aku pertama kali ke Batam itu karena menikah. Oke, jadi kenapa di Batam? Karena istri ditugaskan untuk mengabdi di Batam sebagai dokter. Jadi mau nggak mau aku harus ke Batam. Statusku saat itu adalah mahasiswa S2 Psikologi Industri Organisasi di Changchun, China. Changchun. Dari China. Dari China. Cuma Oke. Halo, bahasa Cinanya apa? Ni hao. Ni hao. Wo zhou shen ming she. Gua cuma tahu Tomingsu. Oke. Nah, tapi qadarallahnya istriku hamil, jadi aku dan COVID, jadi nggak bisa ngelanjutin studi S2-nya di Cina. Jadi withdraw di tahun kedua, berarti semester 3. Gitu. Nah, sekarang statusku mahasiswa S2 Manajemen Bisnis di Unrika. Oke. Baru bisnisnya? Nah, pertama kali ke Batam miskin mampus lah habis nikah. Jadi habis nikah di tabungan tuh cuma ada 150-an something lah. Karena tabungan semua 150 apa nih, Bro? ribu. Gue kira juta deh. Ya, Aku kira Oke. 150.000. Terus ngelamar kerja lah setahun. Boleh di-spill gak? Kerjanya Kemana aja? Oke. Aku pernah. Dikit aja nih. Aku pernah ngelamar di BCA, pernah di McDermott. Oke. Semuanya menurutku gajinya nggak besar, jadi aku nggak terima. Akhirnya serabutan lah selama setahun. Nyupir nggak bro? Nyupir nggak? Oh ya, aku jadi Ahmad Saroni nyupir, ya kan? Sebenarnya ini fun Setia fact ya. Novanto nyupir. Fun fact. Ini aku spill dikit, aku bukan dari keluarga yang low. Aku keluarga cukup berada bisa dibilang. Jadi waktu itu aku saking gabutnya, aku bilang ke mertuaku, ya kalau butuh supir aku aja yang nyupirin lah daripada aku jadi gabut, aku bilang. Oke. Nggak bertahan lama, aku supir 3 hari karena nyampe proyek aku karena disangka anak bos, nggak dapat kerjaan, jadi aku keluar juga. Oke. Karena aku nggak suka privilege yang seperti itu, nggak nyaman kan. Iya. Akhirnya selama full setahun di Batam, aku cari networking. I see. Ini asal muasalnya bisa bisnis. Oke. Shout out to Ko Andi, dia salah satu temanku pertama di Batam dan salah satu mentor bisnis juga. Kita develop Juvela biliar bareng, terus ada Juvela airsoft bareng. Nah, itulah asal muasal bisa bisnis jadi punya klinik kayak sekarang kayak gitu. Klinik apa tuh lu? Klinik Navi Batam, lokasinya di Mangsang, Bukit Kemuning, Piayu.
Oh, di Biayu. Di Biayu. Berarti bisnis pertamanya itu di apa tadi? Juvela Juvela Biliar. Biliar sama Juvela Airsoft. Itu Kemudian- kalau yang di Batam ya. Yang di Batam. Yang di Batam itu. Baru ada setelah dari situ baru berkembang. Itu Ke berarti klinik. intinya bisnis pertamanya itu di biliar itu. Di biliar itu. Gimana tuh ngembangin si biliar itu? Sebenarnya sesimpel kayak cerita ke kawan ya. Bilang kok kita nggak buka biliar ya? Kayaknya lagi hype di Batam, belum ada yang luxury biliar ya. Oke. Kata Ko Andi kayak gimana gini. Akhirnya kita research ke Jakarta. Kita datang ke top biliar yang ada di Jakarta, kita ambil konsepnya. Ko Andi kebetulan punya modal, aku punya ide dan manajemen bisnis. Akhirnya kita buka Juvela Biliar. Kayak Oh, yang ada di One Batam Mall. Nanti kalau mau main biliar ke sana ya. Sip. Airsoft promo. Oke, kalau Airsoft juga Itu Airsoft yang di One Batam juga berarti kan? Iya, Oh, iya, itu iya, aku iya. yang develop sama Ko Andi itu juga sama alur ceritanya. Ke Jakarta dulu kita coba-coba, Ko Andi suka, tertarik, akhirnya Baru kita masuk. develop di Oke. Batam. Sekali-sekali nanti sekarang- tim dia ikut tuh. Iya, Boleh. boleh. Gue udah sebelum kita play apa ini rekam ini video. Tadi gue udah tanya-tanya sama Bro Boy. Bro, dia ditawarin tadi tuh. Gue bilang, "Oke, gue boleh nggak ikut, Bro?" Iya kan? Di hari Minggu, Bro. Setiap Setiap minggu hari sekali ya. Minggu, nah, 2 minggu Gue sekali. bilang gue datang Oh, tuh. 2 Nanti minggu boleh lah sekali. kita dia Boleh ikut nih, langsung lah. boleh. Boleh, Ya kan? boleh, Sekalian boleh. kita boleh. perang. Hari Minggu kita try. Adi juga nanya, Coach main airsoft yuk. Kok tiba-tiba diajak Iboy. Oke, Asik ya, asik. oke. Nah, di sini Bro, tadi kan kayak lu bilang juga menarik sih. Ternyata lu datang ke Batam itu dalam situasi yang memaksa lu harus pindah ke Batam kan itu seharusnya. Dan betul. kemudian lu juga melihat Batam ini juga banyak peluang gitu. Nah, maksud dari gua adalah lu melihat Batam ini seberapa besar sih peluang opportunity untuk bangun bisnis gitu. Sekarang lu udah punya beberapa bisnis nih. Dan mungkin lu bisa sharing juga kepada kita yang muda-muda ini ya. Karena yang dari dia ini sebetulnya gue yang paling muda gitu. Oke. Sebetulnya ini pertanyaan personal gua kan. Oke. Jadi menurut lu peluang di Batam ini paling besar apa untuk industri kreatif mungkin kah Oke. atau industri pariwisata atau yang lainnya mungkin gitu. Masukan karena kan Batam mungkin salah satu daerah yang khusus lah dibuat oleh pemerintahan kita juga, dan apa juga perbandingan dari kota-kota yang lain, kenapa lu nggak expand atau gitu? Oke. Ini sebenarnya aku belajar geografis Batam sama ekonomi Batam itu karena terpaksa, karena kan udah stay di Batam. Cuman yang aku pelajari, Batam ini cukup unik ya, unik. Kenapa dibilang unik? Batam ini banyak sektor. Industri kita main, terus hiburan kita main, pariwisata kita main, edukasi juga kita main, taraf internasional, kesehatan juga sama, taraf internasional. Jadi banyak sektor sebenarnya yang bisa dibangun di Batam, dan itu masih kosong pesaingnya, bisa dibilang. Kenapa kosong? Dan aku bilang kenapa ini opportunity buat anak-anak muda? Karena Batam saat ini adalah Jakarta mungkin 15 tahun yang lalu, saat orang-orang tua, orang-orang umuran orang tua saya. Akhirnya gue Aku bilang tua, gue yang paling ngerasain yo. Soalnya kalau umuran orang tua saya, Coach Didi gak relate nanti sama orang tua kita, karena Coach Didi mungkin seumuran sama orang tua saya gitu kan. Udah jangan bocorin. Oh ya, sorry Coach. Jadi saat mereka mulai di Jakarta itu saingannya masih sedikit. Nah, itu terjadi sekarang di Batam. Kayak gitu. Dan lucunya di Batam ini mayoritas orang-orang berduit ya sebenarnya, dan old money, mereka punya uang tapi sudah nggak punya energi lagi, jadi bisa kolaborasi sama anak-anak muda yang punya ide-ide kreatif, asal tadi networknya dibangun secara baik ya, kayak gitu. Oke, tadinya sih aku mau nanya tuh soal modal. Oke. Karena kamu cerita tuh di Batam aja udah ada Juvela Airsoft, Juvela biliar, dan kemudian klinik. Nah, dari penilaianmu Boy, kamu itu dari modal ya, kamu itu lebih ke pewaris Oke. atau fresh and new gitu loh? Oke.
Ini kalau bicara modal ya. Ah. Kalau bicara modal mungkin ya ini privilege. Walaupun dalam kertas itu adalah pinjaman. Oke. Tapi itu privilege karena tuh pinjaman lunak, cicilan lunak, bro. Gitu kan. Tapi memang piutang jatuhnya. Ya gitu, dan aku berkewajiban mengganti. Karena secara profesional, mau kata orang tua, mau kata saudara yang meminjamkan, selama itu tertulis di notaris, itu adalah piutang usaha dan wajib diganti. Kayak gitu. Tapi memang privilege-ku aku nggak pinjam ke bank. Intinya seperti itu. Oh, walaupun di notaris ya pinjamnya ke keluarga Ke lah keluarga. ya. Tapi tetap bunga tetap lu bayarin. Tetap gitu. dibayar. Oh, ya. Tetap Berarti dibayar. sebenarnya setengah pewaris, setengah perintis. Nah, sebenarnya kan kalau dari KBBI perintis itu yang membuka suatu peluang ya. Jadi oke. kalau misalkan kalau ditanya pembisnis pewaris itu adalah orang yang melanjutkan bisnis dari ayahnya. Oke. betul. Tapi kalau aku kan nggak melanjutin bisnis dari orang tua. Berarti perintis. Perintis dong, founder Perintis dong. dari segi bisnisnya. Iya, Tapi dari ekonomikalnya enggak, karena kan aku ada tadi privilege tadi yang bisa aku pinjamkan seperti itu. Privilege-nya all money, tapi niche of business-nya Bisnisnya perintis. pioneer. Ya, pioneer. Oke, Kayak gitu. Oke, menarik. oke. Dah, kalau misalnya sesuai topiknya kita nih, kan kita mau kasih tahu kalau di Batam ini masih banyak peluang-peluang bisnis nih. Nah, kayak yang aku pribadi sendiri melihat itu di Batam itu kan sebenarnya lebih banyak berkembang itu kafe nih. Oke. Di mana-mana kafe. Ya, kalau dari Bang Ibu ini kira-kira selain kafe mungkin atau apakah memang kafe ini berpotensi kah? Oke. Kira-kira pendapatnya gimana tuh? Ini menurut pribadi ya. Iya, pribadi aja. Kenapa kafe di Batam ini sangat banyak? Satu itu FOMO, dan FOMO itu paling sering terjadi di ekonomi menengah. Karena ekonomi menengah itu secara research juga dia konsumtif, jadi paling banyak mengeluarkan, dan mayoritas warga Batam adalah pendatang, bisa dibilang seperti itu, dan mereka nggak ada willing to stay in Batam, jadi uang mereka digunakan untuk fun lah. Dan itu di Batam kan sekarang yang baru buka kafe-kafe aja kan. Iya. Kita nggak ada, mungkin kalau di daerah Jawa bisa ke warpat gitu-gitu kan, di Batam nggak ada. Untuk camping aja paling ke pantai, betul kan? Jadi mereka nggak ada penyaluran ke tempat lain. Nah, kalau untuk bisnis sendiri, as long as konsepnya bagus, makanannya enak, pasti jalan. Oke, dari segi F&B. Dari segi F&B. Tapi kalau yang mau dikembangin di Batam nih, Kalau yang mau dikembangin, kira-kira berpotensi nih sebenarnya nih. ini Pendapat sebenarnya pribadi. pendapat pribadiku yaitu sekolah masih berpotensi sekali. Kenapa aku bilang berpotensi sekali? Batam ini yang maju itu masih per sektor. Katakanlah kita stay di Batam Center, otomatis semua sekolah terbaik ada di Batam Center. Oke. Karena kan pusat pemerintahan, pusat perkantoran semuanya di Batam Center. Jadi sangat-sangat berpotensi apabila punya modal atau investor yang mau buka sekolah di daerah-daerah yang lebih jauh, tapi sekolahnya tetap standar nasional lah minimal. Itu kayak di Nongsa itu bagus, di Piayu sendiri bahkan bagus. Batu Haji sekarang lagi mulai develop, banyak sekolah-sekolah internasional kayak gitu. Jadi banyak wilayah di Batam yang belum di develop. Jadi Batam ini masih terpusat di satu wilayah aja, kasarnya gitu. Oh, sekolah lah berarti yang punya Sekolah potensi, bagus, ya? sekolah punya potensi. Oke. Tapi kayak dibilang gini sih bro, kalau dihitung kan dalam sisi gua lo datang ke Batam 2021 dan sekarang 2025, terhitung itu kurang lebih 4 tahun, tapi riset lo sangat luar biasa lah. Karena mungkin lo seorang pebisnis jauh lebih peka terhadap hal gitu ya. Tapi juga mungkin boleh share lah kepada kita, perizinannya tuh gimana sih? Lo pernah mendapati ternyata di Batam tuh perizinan lebih gampang, atau ternyata pengalaman lah yang pernah dari yang bisa pengalaman di share ke kita. Bahwasanya perizinan tuh sesuatu hal yang sebetulnya ya harus kita lakukan dan sebetulnya nggak susah-susah amat gitu. Apalagi edukasi kan. Edukasi terhadap perizinan lah. Mungkin orang takut untuk anak-anak muda ya, takut untuk Pikirnya memulai belum sesuatu mulai hal dengan izinnya perizinan. udah begini nanti, Oke, izinnya begitu nanti nih. Ini harus di underline ya. Pas mulai bisnis di Batam, aku nggak ada kenalan sama sekali, nggak ada koneksi ke pemerintahan. Jadi perizinan aku lurus sesuai prosedurnya. Batam itu sebenarnya
manajemen perizinannya lumayan bagus ya dibanding kota-kota lain ya. Kenapa kan karena kita ada pusat pemerintahan satu pintu, perizinan satu pintu, DPT MPTSP kalau nggak salah itu di Gedung Sumatera di dekat Batam Center, Pelabuhan Batam Center. Pelabuhan Batam Center dekat Mega Mall. Jadi semuanya perizinan harusnya di situ bisa. Cuman kendalanya adalah karena ini tersentral. Si sistemnya atau websitenya itu kan semua udah digitalisasi kan. Si websitenya sendiri nggak menampung. Oke. Jadi saat kita mau, anggaplah aku mau upload berkas nih 10 berkas. Pas berkas kedua aja nanti dia udah 404 lagi tuh. Si website Error. Jadi website not found gitu. lama di situ. Bahkan kalaupun untuk validasinya bisa memakan waktu 3 bulan. Entah kenapa. Kayak gitu. Nggak bisa manual gitu langsung ke sana bawa nih berkasnya lo ini. Nah, karena tadi udah digitalisasi nggak bisa. Mereka nggak mau. Harus lewat website. Dan karena aku bikin perizinan klinik itu lumayan lama, hampir setahun, aku kesal. Hampir setahun Aku kesal. Aku datangi dinas kesehatan di Sekupang ya kalau nggak salah. Kosong ternyata tuh dinas kesehatannya. Udah assalamualaikum, nggak ada yang keluar kan. Kira pulang. Nggak tahu kenapa ini, karena mungkin tadi ya karena koneksi atau teman baik. Aku cuma cerita aku lagi ngurus izin ini nih susah. Akhirnya ketemulah sama salah satu akreditator klinik lah yang buat asesmen perizinan klinik. Nah, ketemu sama beliau, akhirnya dikasih tahu, oh Batam memang seperti ini. Dia kasih tahu nih cara-caranya seperti ini. Dikasih solusi akhirnya. Sangat-sangat membantu dan tidak dipungut biaya spesial pun. Nah, itu bagusnya Batam. Tapi sebelum ketemu beliau, itu banyak mafia tanda tangan. Mafia tanda tangan. Oke. Maksudnya gimana? Jadi ada mau ngurus izin, perizinan, anggapnya mau berkasnya harus legalisir. Oke. Atau enggak ada yang bilang udah bikin sama gua aja kasih sekian. Dan lucunya nggak mau ditransfer, itu yang paling lucu sih. Jadi kayak, wah kalau nggak mau ditransfer tanda kutip dong gitu kan. Ketemunya di kafe nggak mau ditransfer, udah nggak lah, aku nggak mau lah usaha kayak gitu, apalagi buat long term kan. Akhirnya cari-cari, akhirnya ketemulah ibu ini lah. Gitu. Dan beliau sangat-sangat membantu sih. Jadi kalau dibilang perizinan sebenarnya di Batam harusnya mudah ya. Harusnya mudah ya, karena semuanya udah digitalisasi. Cuman tadi sistem digitalnya harus diperbaiki. Ibunya perlu di call out teman-teman biar jangan. Oke. Yang jelas ada 2 ibu, yang satu bidan, yang satu dokter. Makasih. Terima kasih Ibu, siapapun Anda yang menonton mungkin. Nah, gitu. Oke Boy, aku pengen tanya nih, kalau soal manpower gimana? Maksudnya dibandingkan dengan pengalaman bisnis kamu di Jakarta, manpower di Batam itu anything special? Apa kekurangannya, apa kelebihannya? Please spill out. Ini aku selalu bilang ke teman-teman yang orang Batam, jangan sakit hati, tapi ini yang saya rasakan, orang Batam mau pemalas. Karena aku di Jakarta jam 6, jam 7 udah kegiatan. Batam itu paginya jam 10 men. Oh shit. Nggak peduli siapapun lu. Agak kena tampar nih. Kerjanya di mana, jam paginya itu jam 10 men. Itu kesel banget. Kayaknya durasi sehari itu nggak bisa selesai berkasan tuh. Oke. Dimanapun itu. Tukang juga sama jam 10 men. Nggak ada jam 8. Udah kayak PNS. Tukang datang jam 10 pulang jam 5. Nah, kalah PNS. Itu dari segi manpower. Kalau kita ngomong mungkin klarifikasi sedikit, sebenarnya kan bukan orang Batam. Lebih ke yang ada di Batam. Ada di Batam gitu ya. Karena bayangin aja. Batam kan banyak pendatang. Iya sih. Bayangin aja kita yang duduk di sini, aku Medan, kamu Pekanbaru, ada Bandung. Maksudnya orang-orang yang stay di culture budaya kerja. Dan bahkan sekarang aku jadi seperti itu. Karena janjian sama orang pagi nggak bisa jam 8. Pasti jam 10. Karena kalau dibilang gini sih bro, kalau kita Jakarta nih, kenapa kita harus keluar jam 5, jam 6? Macet ya. Iya, kayak itu juga bisa jadi alasan gua. Mikirnya mungkin di sini orang dari Bekasi nih mau pergi Jakarta. Kalau dia keluar di jam 5. Tapi sebetulnya kalau dibilang, kayak dia bilang ibu-ibu betul tadi sih. Kalau kita bangun lebih pagi, beraktivitas lebih pagi, sebetulnya kita membuka peluang lebih besar. Lebih besar. Ya itu tujuannya nggak masuk boy-boy kan. Tapi kalau lu bangun jam 10,
Berarti lu udah kehilangan opportunity di jam 8 sampai Iya, jam sampai itu jam kan 10 pokoknya ya, kan. gitu. Tapi Gitu. dari kayak contoh nih kemarin berarti kan punya si biliar, punya si airsoft. Nah, susah nggak sih nyari manpowernya untuk contohnya untuk jaga kasirnya, adminnya dari segi manpower secara general. And skill-nya Iya, juga. iya. Kalau biliar sama airsoft aku udah nggak bisa ngobrolin karena aku udah limpahin ke Koandi sepenuhnya. Oh, I see. Oke. Kalau untuk sekarang kan major bisnisku di klinik, turnovernya itu bisa dibilang rendah sebenarnya. Sebenarnya bagus. Oh, oke. Untuk I see. turnover rendah berarti kan willing to worknya tinggi kan. Yang jadi permasalahannya adalah gimana ya, orang-orang yang ini nggak spesifik aku bilang ke pekerjaan ya, tapi majority dari dokter. Mungkin karena kalau kenapa dokter aku bilang mungkin karena FK di Batam baru ada satu ya, dan itu FK umum nih, kedokteran FK umum, itu apa ya? fakultas kedokteran. Oh, I see. Jadi lulusan Oke, dokter yang ya. orang asli Batam tuh masih bisa dibilang sedikit lah. Oh, bisa dihitung jari lah ya. Jadi kebanyakan dokter di kliniku sendiri itu kalau bisa dibilang impor ya. Oh, oke. Dari Medan, Bengkulu, I see, I nah, see. kayak gitu. Cuman kalau buat orang asli Batamnya cuman satu. Oh. Jadi memang persaingan bisnis itu dari manpowernya yang dicari tadi, orang yang asli Batam itu sedikit dibilangnya. Kayak gitu. Oh, oke. Kalau untuk pembentukan work culture atau manpower culture eh, dari pengalaman studi bisnis kamu, ada nggak yang teraplikasi khususnya untuk Batam? Ini kan kita udah tahu nih masalahnya bahwa orang-orang yang ada di Batam walaupun mereka itu kebanyakan perantauan, tapi work culture-nya itu bisa terkesan males ya dong. Oke. Nah, ada nggak tips and trick yang kamu laksanakan untuk menanggulangi hal ini gitu? Oke. Sebenarnya kalau pendekatan bisnis masing-masing owner pasti beda-beda ya. Dia ada yang strict to the rules, kayak harus sesuai SOP segala macamnya. Ada lagi yang seperti aku humanis, aku lebih senang pendekatan ke spesifik masing-masing pegawai berbeda. Bahkan kontraknya per masing-masing pegawai pasti berbeda, aku nggak pernah sama. Oh, oke. Karena aku pernah bekerja juga, jadi aku nggak mau mendapatkan anak-anakku di klinik sama perilaku di treatnya kayak aku dulu kerja, intinya kayak gitu. Oke. Nah, sebenarnya anak-anakku ini banyak yang di Batam, stay di Batam, dan aku selalu berusaha ngambil orang Batam. Karena gimana pun bisnis aku buka di Batam, aku mau paling nggak memperkerjakan orang-orang yang di sekitar bisnisnya. Oke. Jadi lebih bermanfaat lah, kayak gitu. Nah, mereka ini bukan masalah gaji. Gaji oke lah, tapi itu dari nomor 2. Tapi yang permasalahan utama itu kenyamanan. Kalau tempat kerjanya itu nyaman, kasarnya gajinya segitu, secukupnya mereka, it's okay. Tapi gaji tinggi pun, tapi kalau high intensity kayak kerja lu harus ini, cepat tadi itu. Paling sebulan 2 bulan hilang. Sebulan 2 bulan hilang kayak gitu. Sebenarnya kalau mau bikin work culture itu lebih dilihat lagi ya, bisnisnya mau ke mana, pembangunan developnya mau ke humanistik kah, atau mau lebih ke organization kah, atau mau ke industrialis kah, tergantung mau kemananya. Kayak gitu, pasti pendekatannya beda-beda. Kalau pribadi lebih nyaman yang kayak tadi, hubungan intrapersonal daripada antarpersonal. Aku selalu berusaha dekat sama anak-anakku. Jadi fun fact-nya, aku kenal keluarga-keluarganya juga kenal, suami-suaminya mereka juga pun aku kenal. Kayak gitu, kami di luar kerjaan kami kayak abang dan adik lah kasarnya gitu. Tapi di dalam kerjaan pasti dituntut profesional. Oh, iya. Itu harus digarisbawahi ya. Jadi jangan sampai, ini aku selalu berpesan ke teman-teman, jangan sampai kebaikan itu menjadi kewajiban. Jangan sampai kebaikan itu menjadi kewajiban. Okay. Wow. Jadi asalnya gini, kasarnya gini. Let's say dia mau ada urgent nih, mau telat. Kalau sekali 2 kali kita kasih, akhirnya jadi kemarin dikasih bos, kok sekarang enggak. Habit. Jadi habit. Karena menurut mereka itu kewajiban aku untuk ngasih mereka toleransi karena ada urgensi menurut mereka.
Nah itu jangan sampai terjadi. Jadi kebaikan itu harus tetap dianggap kebaikan, bukan kewajiban. Jadi let's say mereka mau telat, oke, kompensasinya apa? Oh ya udah, lu besoknya kerjanya lebih ekstra ya, lembur, menggantikan jam berikutnya, itu harus ada. Jadi jangan sampai kebaikan kita nih, kata orang itu kewajiban membantu. Kasarnya gini, ada fenomena orang bagi-bagi sembako setiap hari Jumat katakanlah. Tiba-tiba di bulan ketiga dia stop nggak bagi-bagi sembako. Ini ada di berita, rumahnya di demo. Ada di Batam? Enggak. Oh, di enggak. Jawa. Oh, ya oke. Padahal kata warganya itu kewajiban dia berbagi. Padahal kan harusnya enggak, itu hak dia dan dia mau berbagi apa kan suka-suka dia. Nah, itu kunci kenapa kebaikan nggak boleh jadi kewajiban. Kebaikan jangan sampai jadi Iya bro, kewajiban. ya, istilahnya mungkin awal-awal ketika pertama kali dikasih itu mereka itu apresiasi bro. Nah kedua kali kamu kasih itu jadi ekspektasi. Ketika kamu gagal memberi, mereka udah mulai frustasi. Bisa. Oh, nice. Wah, mungkin sedikit nih sebelum kita tutup, mungkin dari Bang Iboy tadi kan salah satu pesannya untuk teman-teman kita yang muda-muda, jangan sampai itu dari segi humanisnya lah ya, jangan sampai kebaikan itu menjadi sebuah kewajiban. Nah, mungkin kalau dari segi bisnisnya nih gimana nih, mungkin saran-saran buat teman-temannya. Oke. Dulu almarhum ayahku pernah bilang bisnis itu bukan soal modal uang, tapi modal lutut. Kenapa? Karena sebenarnya bisnis itu nggak butuh uang tapi butuh ide. Nanti uang nyamperin sendiri. Tapi kan sorry, boleh jelasin kenapa lutut? Aku begini, aku datang punya ide, aku pitching, aku presentasi ke investor. Aku nggak punya uang, tapi aku punya ide. Investor nggak punya ide buat realisasikan, tapi dia punya uang, balance jadi bisnisnya. Berarti cari investormu. Betul sekali. Idemu cemerlang, cari investormu. Cuman memang ini yang aku apa ya, lebih ke ngerasain sendiri ya, mungkin bukan secara umum ya. Aku punya teman-teman yang seumuranku 27-an juga di Batam. Kenapa mereka so-so gitu, biasa-biasa aja. Ada hal yang membedakan aku dan mereka. Perbedaannya adalah aku berani ngobrol sama orang asing, dan aku percaya aku itu setara sama mereka. It's a mindset. It's mindset. Jadi aku nggak pernah nunduk tuh ketemu siapapun. Aku rasa itu sangat penting sih. Itu harus setara. Dan itu sangat-sangat disayangkan, banyak orang teman-teman lah yang seumuran itu ngerasa minder. Jadi mereka mau ketemu ke circle baru tuh mereka minder. Kayak ini lucu juga ceritanya. Aku main golf. Kata orang-orang, alah sok-sokan lu boy, golf segala macam. Golf itu bukan soal ngetrend, bukan sok-sokan ya, tapi dengan siapa kita ketemu di tempat golf itu. Ya kan? Jadi bangunan network sebaik mungkin. Kalau kenapa pendidikan penting, orang-orang yang terpelajar pasti ketemunya di tempat terpelajar juga. Orang-orang sukses ketemunya tempat-tempat sukses. Kalau kalian mindsetnya nganggap golf itu mahal dan kalian mau upgrade, datanglah ke tempat golf. Ketemulah sama orang-orang sukses itu, belajar dari situ. Dan ini teman-teman yang di luar Batam harus tahu, golf di Batam itu murah, men. Oh ya, karena kita ada sekitar 6 atau 7 lapangan golf di Batam. Ada tujuan. Ya. Ya, kalau di Jakarta mahal, kalau di Batam 100.000 bisa main golf, bro. 100 bola ya? 100 bola. Bro, aku pengen ini tadi di luar podcast kita ada cerita sedikit tentang mindset. Kamu itu ada ngasih tahu bahwa anak-anak Indonesia itu cenderung mindsetnya itu mindset pekerja. Dan itu sangat disayangkan karena yang dibutuhkan di Indonesia ini sebenarnya mindset entrepreneur. Coba bisa Kak ke penonton kita itu sama ke kita sharing tentang hal ini. Ini kejadian baru kemarin karena klinik baru tutup buku akhir bulan kemarin, kan ini masih awal bulan. Aku nge-hire SPV, masih anak muda lah, tuh kan. Saat dia ngaudit keuangan, dia ngomong, kok kayak gini sih bang bisnis, mendingan kayak gue lah berarti kerja ya, dapat bulanannya fix gini. Lah
itu yang harus diubah, bro. Bisnis itu nggak selalu untung terus, pasti ada minusnya. Ya kan, justru senang menurut gua itu adalah dari mungkin minus yang nggak buat gua ya, minusnya nggak terlalu besar, tapi gua menghidupi 15 keluarga, men. Itu udah senang. Itu di klinik gua. Tapi kalau lu dapat gaji segitu, lu cuman cukup buat hidup lu. Dan itu yang tadi aku bilang, mentalnya adalah pekerja. Karena dia nggak siap untuk Menanggung resiko, menanggung ya. resiko. Intinya gitu. Dan itu banyak banget kejadian. Makanya rata-rata kasihan ya. Ya. Anak-anak muda nggak bisa develop bakatnya karena itu tadi takut pertaruhannya. Betul. Tapi kalau lu nggak pernah coba, lu nggak akan tahu, men. Itu dia kuncinya, guys. That's nice. Oke, bro, Dan- sebelum gua tanya dulu nih sama Iya. Iboy. Oke. Dari tadi gua kan batu-batu mulu. Oke. Ya kan? Dan Iboy juga dari tadi udah sharing bagaimana Iboy asal dari mana, kemudian bisnis di Batam segala macam. Kita minum dulu lah. Yan, kasih gua permen dulu dari tadi gua udah lempar, Yan. Sini. Oke, boleh minum dulu, brother. Sorry, kita nyantai dulu, bro. Jangan selalu Nah, habis punya Poinnya gini sih. Ya, Cheers, sebetulnya kenapa cheers. gua bilang kita harus minum? Sebetulnya gini, guys. Kita kan selalu nggak ada labelnya nih. Kalau mungkin ada dari kawan-kawan kita ya sponsornya apa aja lah ya. Pokoknya air minum ya. Apalagi kondisi gue sekarang lagi batu ya. Iya. Intinya kita nerima sponsor ya. Dan lima sponsor lah untuk itu dan juga Kalau batuknya nggak sembuh-sembuh, ke klinik Navi aja. itu lagi pas banget gak sih? Masuk Ya, cuy. masuk. Udah kerja sama BPJS loh. Lokasinya di mana? Di Mangsang saya beduk. Langsung Yes. saya beduk. Jangan lupa langsung datang dan yang punya BPJS nih, lu mikir aduh kesehatan ini susah mahal banget, Bang. Enggak, Bro. Gratis. BPJS di sana gratis. Berobat gratis. Oh, Dan gak sama kayak klinik lain dong. Enggak. Yang lain gini, jutek, Bro. Dikasih BPJS. Nanti dulu, Pak. Tunggu santai dulu, tahan dulu. Kalau di sini enggak dong. Nah, klinik kami Humanis lah. enggak, bukan kalau pendekatannya profesionalitas. yes. Cuman klinik Navi diisi sama anak-anak muda yang tentunya friendly dan supel. Jadi kami membangun habit orang yang sakit harus di-treat layaknya orang sakit. Jadi biar sembuh. Kalau orang sakit datang dicuekin, makin sakit karena emosi. Iya. Kayak gitu. Dan tenang aja, di klinik Navi lengkap, ada laboratorium, persalinan, klinik gigi, poli umum, fisioterapi juga ada. Lengkap. Udah, men. Jangan lupa nanti kita tag Instagramnya di bawah ya. Oke. Dari Ko Didi mungkin ada pertanyaan lagi? enggak, Atau- justru aku mau tanya ke teman-teman penonton dari kalian yang udah mendengar masukan dari Bro Iboy. Kami meminta agar kalian tuh ketik komentarnya, dan juga kita juga pengen tahu setelah mendengar ini apakah kalian sudah banyak belajar dan lebih bersemangat dan punya gambaran yang lebih, dan udah bosan hidup comfortable sebagai pekerja dan ingin mengambil resiko untuk menjadi seorang entrepreneur. Apakah hari ini udah mendapatkan pencerahan? Tolong di komentar. Paling dari Iya. kita itu aja. Thank you banget buat Bro Iboy udah datang. Thank you, Bro Iboy. Ya, seperti biasa untuk ide-ide berikutnya kalau kalian punya narasumber jangan lupa komen, dan yang pasti harus subscribe, thumbs up, like-nya kasih, dan see you guys in the next episode. See you. Bye bye. Klik.